Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 aplikasi komputer dari kelas manajemen pagi ingin mempresentasikan tentang Miss Word. Materi presentasinya ada 3, yaitu word art, image, dan formatting. Yang pertama, materi word art akan disampaikan oleh Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Subagia Putra dari kelompok 15. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang word art. Yang satu adalah word art, image, dan formatting. Word art adalah fitur pada Microsoft Word untuk memberi efek khusus pada teks atau tulisan. Efek pada tulisan tersebut bisa meliputi efek shadow atau bayangan, atau reflection atau cermin, glow, bevel, transport, dan 3 dimensi, dan lain-lain. Fungsi word art adalah membuat teks atau tulisan dengan gaya artistik. Selain itu, dan dengan word art kita juga bisa memutar tulisan vertikal ataupun membuat teks terbaik di Microsoft Word. Cara menyisipkan word art itu buka menu insert word art dan pilih gaya word art yang Anda inginkan dalam galeri word art. Tag placeholder, teks Anda di sini muncul dengan teks yang disorot. Masukkan teks Anda sendiri untuk mengganti teks placeholder. Materi selanjutnya yaitu image yang akan dipresentasikan oleh Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Nasi akan mempresentasikan tentang image yang ada dalam Word. Image ini adalah suatu alat grafik yang dapat kalian gunakan untuk menyempurnakan sebuah dokumen dalam Word. Di sini pun banyak opsi yang dapat kalian pilih, seperti gambar, objek gambar, smart art, bagan, dan clip art. Ataupun gambar merujuk ke sebuah objek gambar atau ke sekelompok objek gambar. Adapun cara yang dapat kalian lakukan untuk menambahkan image dalam dokumen, yaitu yang pertama yaitu klik dokumen di mana kalian ingin membuat gambar. Pada tab sisipkan, di grup ilustrasi kalian klik di grup ilustrasi. Yang ketiga ada pada tab format yang akan muncul setelah kalian menyisipkan bentuk gambar, yaitu format seperti menyisipkan bentuk. Pada tab format sisipkan, klik salah satu bentuk, lalu klik dalam suatu tempat dalam dokumen, lalu mengubah bentuk. Klik yang akan diubah, lalu sisipkan bentuk, klik edit, arahkan bentuk lalu pilih bentuk yang berbeda, mengelompokkan bentuk yang dipilih, pilih bentuk, lalu klik CTRL, lalu klik bentuk yang akan disertakan dalam grup, lalu susun, klik grup, selesai. Oke, materi selanjutnya itu materi formatting yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erwina Desita Safira. Formatting sendiri yaitu penambahan sentuhan pada teks untuk membuat teks lebih mudah dibaca dan terlihat lebih menarik. Dalam formatting juga terdapat beberapa komponen, yaitu pemformatan teks,
Yang kedua ada pemformatan paragraf. Lalu yang ketiga ada tag font color, font face, dan font size. Fungsi tag font color yaitu untuk memberi jenis warna pada teks. Lalu fungsi tag font face yaitu untuk menentukan jenis huruf. Dan yang terakhir ada fungsi tag font size, digunakan untuk menentukan ukuran huruf. Lalu selanjutnya ada objek dan struktur data. JSON merupakan kependekan dari JavaScript Object Notation. JSON sendiri dapat diartikan sebagai teks dengan format tertentu yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran data antar bahasa pemrograman. Yang pertama ada teks. Format standar untuk pertukaran data adalah teks, karena dengan teks semua bahasa pemrograman dapat menerimanya. Lalu yang kedua, antar bahasa pemrograman. Antar bahasa pemrograman misalnya dari PHP ke JavaScript. Setiap bentuk format pertukaran data pasti ditujukan untuk berbagai bahasa pemrograman, meskipun juga untuk satu bahasa pemrograman. Struktur dan tipe data JSON. Jika dilihat dari strukturnya, JSON dibagi menjadi dua, yaitu bentuk pasangan K.2 value yang pada bahasanya pemrograman JavaScript disebut objek, atau dalam bahasa pemrograman lain seperti PHP disebut associative array. Yang kedua yaitu ada bentuk sederetan value saja, meskipun value tersebut juga dapat berbentuk objek, yang dalam bahasa pemrograman JavaScript dan PHP disebut array. Tipe data selanjutnya yaitu tipe data JSON. Yang pertama ada objek. Objek yaitu jenis objek yaitu sekumpulan pasangan key dan value yang diapit dengan kurung, tanda kurung buka, tanda kurung buka, dan tanda kurung tutup. Karena objek ini mencerminkan associative array, maka direkomendasikan agar tidak menggunakan key dengan nilai yang sama. Objek ini boleh bernilai kosong dan cukup ditulis Yang kedua ada array. Sederetan value yang diapit oleh kurung siku. Antara value yang satu dengan yang lain pisahkan dengan tanda koma. Array boleh bernilai kosong dan cukup ditulis kurung siku. Yang ketiga ada number. Number berupa digit dari 0 sampai 9 dan ditulis apa adanya tanpa perlu menggunakan tanda kutip. Number juga dapat berupa bilangan bulat maupun bilangan desimal. Untuk desimal, karakter yang digunakan adalah titik, bukan koma. Misalnya untuk menuliskan 2,5, bentuk angkanya adalah 2.5, bukan 2,5. Yang keempat ada boelan. Boelan sendiri merupakan teks true dan false tanpa tanda kutip. Yang kelima ada null. Null yaitu teks null dan ditulis langsung tanpa tanda kutip. Yang keenam ada string, yaitu karakter Unicode yang artinya semua karakter yang ada di dunia ini. String ini merupakan tipe data yang paling sering digunakan dalam penulisannya. String juga harus diapit dengan dua tanda kutip dan tidak boleh menggunakan satu tanda kutip atau tidak menggunakan tanda kutip sama sekali. Oke, sepertinya cukup sekian materi penjelasan dari saya dan dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam pengucapan atau penjelasan materi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.